Janun, ini kan mengangkat materi semuanya tentang dedikasi paripurna prajurit samudra terhadap NKRI. Mungkin ada pesan tentang sikap-sikap keprajuritan dari Angkatan Laut yang bisa di prajurit itu sebuah prinsip, sebuah etos. Dia bukan pangkat. Jadi meskipun kamu jenderal, kamu itu prajurit. Karena prajurit itu kan aplikasi kesatriaan di sebuah kerajaan atau negara. Jadi KB itu prajurit. Jadi jiwa keprajuritan itu di kalangan Angkatan Laut tidak berhenti meskipun harus pensiun. Tetap prajurit. Meskipun formalnya bukan prajurit. Apa meneh ke Angkatan Laut ke Madura. Wah. Top itu. Madura Angkatan Udara gak iso, gak wani terjun payung itu. Gak wani. Terus pun tidak. Lha jelas Angkatan Udara, wong Madura kok mlebu Angkatan Udara. Ketika harus terjun payung latihan ndredeg deh. Langsung mlebu pesawat sing ngangkut mendukur itu. Langsung ya Allah, ya Allah. Kalau saya selamat lagi sampai di bumi, saya mulai PT. Munggah seret. Barang wis tok dukur 200 meter, kambing. Munggah meneh sapi. Akhirnya dicurungkakno karo komandane. Alhamdulillah iso narik apa? Parasitnya terus iso mudhun. Jelek, rodok tiba tapi terus ngadeg meneh terus mengkerik, ngadeg mendukur. Masih aku gak boleh sampai kita lapo sampean. Sapi tak pakani gawe karapan kok sak kok boleh. Mosok sampean butuh iwak sapi ngono kan. Kowe wong Madura iku top wis. Bayangno wong Madura di Angkatan Laut. Wah wis. Mulane wong Madura iku lak sangat takut kepada KKU. KKU kan Angkatan Laut ya. Sangat takut. Jadi ono wong dodol Madura loro gelut. Gelut karo salah satu pembeli. Terus dielingno karo tanggane. Ada apa sampean kok bertengkar di sini? Loh, itu tentara. Itu. Jangan main-main sama dia. Terus sing gelut ini. Tentara ndak masalah. TNI ndak masalah asal bukan KKU. Kadang-kadang dibalik. Saya ndak takut sama KKU asal bukan TNI. Gendeng meneh iki ya. Ngono iku rek. Jadi Madura iku ya dahsyat. Kan roh Madura iku suku apa? Lah gak harus lah iya, arek-arek ngono iku lho. Ngerti wae gak ro wite, gak ro oyote lak ngene. Orang Madura, kita semua itu satu suku. Jawa, Madura, Melayu, Sunda, Sasak, Tolaki, Bugis, Makassar, itu semua satu suku secara antropologi. Meskipun kemudian dia punya variasi-variasi yang luar biasa. Ojo kaget nek saat suku kita ini suku yang dahsyat. Kau nek ndelok misalnya ini ya. Kalau di luar negeri sebuah masyarakat jejer karo masyarakat. Misalnya Belgia karo Londo ya. Itu yang di tengah-tengah. Di bagian pinggir-pinggir itu menjadi gak Londo gak Belgia ngono. Nah nek kene gak rek. Tari Bali top. Tari Jawa top. Kudune Banyuwangi lah kecepit lah. Tapi ternyata Banyuwangi ya top. Banyuwangi tarinya dahsyat. Tidak bisa dikalahkan oleh Bali dan lebih bagus dari Jawa. Atau Kuningan. Di Jawa Barat, Kuningan, Cirebon gitu. Cirebon itu kan tanggung to Jawa yoga, Sunda yoga. Tapi tari Cirebon itu dahsyat sedunia. Itu hebatnya bangsa kita, suku kita ini. Meskipun kalau dalam rumus antropologi internasional, mereka itu orang yang tanggung. Ayu gak, manis gak. Gitu. Tapi nek wong Jawa gak ayu gak manis, tapi ono manisnya dewe, ono ayune dewe wong Jawa. Itu suku kita. Kita itu bangsa yang unggul. Kita itu aksani takwim. Temenan rek iku. Aku konfirmasi. Kita itu aksani takwim terus ono ayate maring ngono tumarodatnahu asfala safilina. Biyen niku Nabi Adam itu berapa tahun yang lalu sih? Nabi Adam itu sekitar 12.000 tahun yang lalu. Diturunkan ke bumi, mergo ndek swarga dhek mangan buah kulti itu berasal dari bumi,
dan makanannya dari bumi itu dia menghasilkan gizi, nutrisi, kalori, tapi juga residu. Residu itu sampah. Sementara di surga, semua bahan-bahan makanan di surga tanpa residu. Jadi recycling secara total dan sempurna. Jadi nek ono ambu badek itu mesti ndek teko bumi. Nek ono taek berarti bumi, nek ono godhong kok garing, tanggal itu pasti bumi. Di surga ndak ada daun tanggal. Ndak ada, gak ono kelaras, gak ono. Sing ono iku blarak ngono ya. Dia masih semua hijau. Nah, Nabi Adam itu mangan buah kuldi karena digoda oleh iblis. Mari mangan buah kuldi kudu nesing deh. Karena ada residu. Terus bingung deh, terus matur nang Gusti Allah, kula niki kok kudu ngaran niki wonten kula kok bedhek ngene niki. Terus Jibril dikondisi malaikat Jibril. Dam ngono iku jenenge kudu ngesing. Terus ya napa niki? Ya apa nggih? Ini kedah anu kudu metu ae niki sing. Terus akhirnya Gusti Allah perintah nang malaikat Jibril meneh. Gak apa-apa nisingo tapi aja ndek swarga, kudu ndek bumi. Akhirnya didukno karo malaikat Israil diturunkan nang bumi dalam keadaan kudu nising, dalam keadaan kebelet nising. Jadi begitu tutuk di bumi langsung kok nek gak percaya takono dhewe. Ya apa kan iki? Iku temenan rek. Nasnya apa? Ndak ono nase teko aku iki. Aku oleh tekan dia sak karepku. Kok nek gak percaya dadi aku nek wani kon. Dadi aku. Aku bertanggung jawab terhadap semua yang saya informasikan. Kemudian kembali ke manusia tadi, ahsani takwim. Kan ayat bihel, inna khalaqnal insana fi ahsani takwim. Summa radadnahu asfala safilina. Ahsani takwim itu mulai Adam 12.000 tahun yang lalu. Jadi sampai kabeh keturunan Nabi Adam. Tapi manusia purba yang dulu di Bloro, di Kabuh, Jombang, di Sangiran, itu bukan ahsani takwim. Mereka itu bukan turunan Adam, mereka turunan Banujan. Nah ini sejarawan kan sing ngeruh, gak tahu krungu Banujan niku apa. Banujan itu istilah Jawa kuno untuk menyebut orang-orang dari zaman purba, orang-orang prasejarah, orang-orang proto sejarah. Sing nggawa godo ngono iku, sing gelut karo merenges-merenges ngono iku. Nah, Banujan itu dari kata banu dari bani, bin. Banu itu banyak, jan itu jin, jamak dari jin. Jadi mereka itu adalah keturunan makhluk, karena jin itu kan makhluk wiwitan, makhluk awal-awal ya. Setelah Nur Muhammad nanti ada alam semesta, ada jin, ada cahaya, ada macam-macam itu ya. Nah, Banujan ini kemudian turun di daerah barat. Yang saya udah cuma muring ya. Ojo kondo-kondo wong Inggris ya. Jadi ketika kita dijajah pada abad 14, 15, 16 itu, kita itu adalah anak turun Adam yang dijajah oleh yang DNA-nya Banujan. Jadi saya kira milih presiden itu gampang. Tes DNA Banujan ta Adam ngono lho. Jadi gampang, milih lurah ngunai kontes saya. Tapi sayangnya ilmu kedokteran tidak percaya apa yang saya omongkan. Pengajian aku sopo-sopo ya. Tapi awakmu sak karepmu nek kon gak percaya lepen, nek kon percaya nek kepengin cek ya cek dhewe. Takono nang iblis, takono nang Nabi Adam, takono nang malaikat Jibril. Tak takon jin, nek jin tak sambrek. Sambrek. Aku duwe catatane kabeh. Lho, aku duwe catatane kabeh jin-jin di daerah manapun aku duwe catatane ro jenenge terus tak gawe drama wingi iki. Kadang bulan lungsung itu semua nama jin dan setan. Itu. Jadi aku gak dulinan aku ngene iki. Aku temenan. Meskipun nek kon mengejar secara akademis gak iso aku. Lho. Wong Kanjeng Nabi nek kok takoni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu. Jari sapa wahyu? Sanatnya apa itu wahyu? Kalau jarine Kanjeng Nabi wahyu, nek iku karangane dhewe ya apa? Ya pembuktiane nek iku karangane Allah bukan Nabi Muhammad. Iqra itu ya. Al-Fatihah segala macam itu. Apakah kamu punya fakta, punya bukti video malaikat Jibril mudun
Terus Nabi Muhammad silong ini, ya Muhammad, iqra. Nek ono rekamane di-share di medsos gitu. Engko aku percaya bahwa itu wahyu. Aku percaya rek, tapi aku kepengin jawab, lho awakmu kok percaya nek iku wahyu? Tanpa sanad ya, tanpa asbabun nuzul gitu kan. Nek aku sing ngomong titik sanad iki sanad. Ya sanate aku dhewe. Aku dhewe sing dikandani aku tok. Termasuk Gajah Mada. Misale Pangeran Diponegoro iki barang ya sing ngarani dhek serbanan iku sapa? Sing ngarani dhek nganggo jubah iku sapa? Wong dhek iku wong tani, nganggo serban, surjan, nganggo blangkon, senengane nek mari dadak karo ani-ani kok mulai di omah dhek ngelukis karo nulis sastra Jawa. Ngono rek. Jadi gak apa ya aku dawa-dawa sana. Cek ya awakmu iku ombo pikirane, ojo gampang percaya. Termasuk ojo gampang percaya nang aku tak apusi kon gak ro. Ya. Tapi pokoknya Anda harus kritis. Apalagi Anda adalah pemimpin masa depan. Surabaya ini kan penting Rek. Hari pahlawan itu terjadinya di Surabaya. Berarti nanti kita butuh hari pahlawan berikutnya yang juga dari Surabaya lah ngono sih. Ojo teplek ae ngono iki. Ojo narkoba. Narkoba itu goblok. Aku takon, narkoba itu kejahatan toh? Pelanggaran pidana toh? Tapi jahat agak. Aku takon, orang yang menggunakan narkoba itu jahat apa bodoh? Elek tak goblok? Nah, kon kudu ngomong goblok, ojo ngomong elek. Nek elek itu iso bersatu antara orang elek. Persatuan preman ono, persatuan geng motor ono, pokoknya sing sama-sama elek iki iso bersatu. Tapi nek wong goblok itu menghindar satu sama lain. Gak ono sarasian antar orang goblok gak ono. Nek antar preman ono, Pak. Gitu. Antar pendekar tawuran ono, tapi kalau orang bodoh tidak akan berkoalisi. Oleh karena itu, siapa yang menggunakan narkoba langsung blok, goblok. Ini ono arek narkoba liwat terus kon nyanyi blok, goblok, goblok, goblok. Blok, 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 goblok, goblok. Ngono ya. Nyanyi bareng-bareng utawa mari sembahyang ku wiritane blok, goblok, goblok, goblok. Tapi turuti. Gak apa-apa, wiritan ngono ku apik to. Apik. Maksudmu wiritan kudu ya hafid ngono tok gak. Wiritan itu apa saja yang bersangkut paut dengan kekuasaan Allah dan dambaan kita kepada Dia. Ngono ya. Ngono ya, oke. Berarti sudah semua ya. Sekarang kita mohon tanggapan dari Bapak-bapak. Termasuk dari Mas Suko sendiri. Terutama yang Angkatan Laut yang kita teruskan. Jadi kan dalam pikiran saya memang 2/3 Indonesia itu kan lautan. Karena itu memang seharusnya lah peran Angkatan Laut itu lebih ke depan. Mungkin seperti belajar dari Amerika misalnya bagaimana Angkatan Laut itu menjadi pasukan yang penting untuk menjaga negara itu. Tak ewangi Mas Sony, tenang aja. Intinya saya berharap seperti itu dan saya kira kita harus belajar dari Angkatan Laut bagaimana sikap prajurit seperti yang disampaikan Cak Nun, jenderal maupun sampai bawah, mereka adalah prajurit. Tepuk tangan buat dan saya kira mungkin sebelum kita tutup kita minta Pak Andi Nyun sewu, sebelum jadi prajurit itu tetap prajurit sampai dia meninggal, jiwanya ya. Masih wis pensiun tidak berarti dia pensiun dari keprajuritannya, gitu ya. Iku serius Rek. Apa meneh wong Indonesia. Dulu Timur tuh kita perang di sana, itu ada batalion arek gendeng. Batalion sing tentara yang dipimpin oleh Kolonel Kusmayadi, koncone Prabowo, koncone Yunus Sosvia. Ada satu batalion yang terdiri dari anak-anak gelandangan aja. Tapi kendeling lui tentara. Wancane gak ndek duwe, gak ndek sembarang gitu. Kon perang, gak perang yang bongko, wis baba wis. Dan itu batalion yang membunuh Fretilin. Presiden Fretilin itu adalah batalion Kusmayadi ini. Jadi masih wis pensiun. Kini gak pensiun, Rek. Patriotisme kita tidak pensiun. Nasionalisme kita tidak pensiun. Cinta negara dan bela negara kita tidak akan pernah pensiun. Kita tetap. Saya kira itu.
Pak Andi mungkin sebagai sebelum pungkas mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda yang ada di sini, monggo. Apa yang kira-kira harus dilakukan mereka di masa-masa mendatang dengan situasi seperti ini, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa saya sangat bangga kepada seluruh warga Wonosari. Seluruh warga Wonosari dan sekitarnya dan seluruh yang hadir pada saat ini. Khususnya panitia yang melaksanakan kegiatan ini untuk pembinaan warga. Tidak banyak perumahan-perumahan yang melaksanakan kegiatan ini. Namun warga Wonosari melaksanakan sejak sudah direncanakan 6 bulan yang lalu. Dan malam ini terwujud. Saya berharap kepada seluruh rekan-rekan semuanya, ataupun adik-adik saya yang ada di sini, kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita dalam rangka meningkatkan akhlak kita, perlu disosialisasikan dan perlu dilaksanakan secara rutin. Tadi saya mendapat surprise dari Mbak Nun mengajak 4 rekan kita untuk berdiskusi, memberikan permasalahan, memberikan persoalan. Ada yang berperan sebagai masyarakat, ada yang berperan sebagai pemerintah atau kepala negara, ada yang berperan sebagai umat Islam, dan ada yang berperan sebagai seorang angkatan laut. Pertanyaan sangat singkat. Saya mau apa dan tidak boleh apa? Ini bagi saya singkat, tapi jawabannya butuh 100 halaman untuk membuat jawaban ini. Tapi secara singkat, tadi sebenarnya saya salut sama Mas Angkatan Laut kita dari Sidoarjo, dari Surabaya. Betul bahwa tadi Mbah kita juga menyampaikan 2/3 dari luas negara kesatuan Republik Indonesia, 2/3-nya adalah laut. Tadi udah disampaikan. Dan itu disampaikan oleh Angkatan Laut kita tadi. Itu perlu dijaga. Perlu dijaga. Nah, bagaimana menjaganya? Angkatan Laut butuh kekuatan. Butuh kekuatan untuk menjaga itu. Butuh kapal untuk menjaga itu. Nah, untuk menambah armada tadi disampaikan, untuk menambah armada tentunya butuh anggaran untuk pengadaan kapal. Dan itu sumbangan dari kita semua. Sumbangan dari seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita semua berperan dalam menjaga kedaulatan negara kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Secara saya itu, dari saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Kolonel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tema. Jadi
tidak ada prajurit tua, hanya ada prajurit mati. Maka jiwa amanah, jiwa kesatria sampai titik darah penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kolonel Marinir. Monggo panitia untuk menutup sekali. Oh sebelum Cak Dono. Jadi dulu kapal Mojopahit sampai Demak itu bentuknya tidak lonjong Pak, tapi agak melenduk. Karena kita ekspor rempah-rempah ke Asia Timur sampai ke Eropa. Kemudian datanglah perompak-perompak dari Portugis membawa kapal-kapal kecil dan persenjataan. Itulah mulai terkikisnya kesatriaan kita. Nek awakmu gelut iku sing jantan sing satria iku mbandem apa gelut? Nek kon kuda-kuda silat iku sepurane ya. Kata silat ya apa ngadeg gak kuat. Ada yang silat ngene ya, Raya. Toh? Ono sing ngene to. Nek pencakmu iku ngene ta? Lah ngene rek. Pencak Jawa, pencak Sunda itu semua ke depan, maju ke depan. Itu satria. Portugis tutuk kate ngene kan gunane mergo di bandem merim, dibedil. Nah, ketika mulai ada teknologi perang modern, ada bedil, ada pistol, ada meriam, ya, ada bom, maka orang-orang tradisional berpikir ulang mengenai satria itu ya apa? Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika itu jantan apa tidak? Wong liwat ndukur ngebom. Nek kono wani ya paranono gelut lah ngono sih. Nah, kita itu sudah kehilangan kejantanan apa? Kesatriaan itu sejak kita bergaul dengan manusia-manusia Banujan itu, yang bukan turunan Adam itu. Nah sekarang kita harus menemukan kembali kesatria itu bagaimana, dan beliau tadi sudah mengatakan salah satu unsur terpenting dari satria adalah prajurit. Prajurit itu patriot, ya, patriot. Jadi pokoknya aku sing bela negara, masih aku wis tuwek, masih aku cilik, pokoknya aku maju. Ya, maju gak ngene, maju ngene rek, ngene ya. Nah teman-teman sekalian, itu semua sudah menjadi tekad beliau-beliau, dan saya itu sangat bangga kepada TNI, utamanya Angkatan Laut itu. Saya sangat bangga. Dan saya bergaul cukup lama dengan beliau-beliau Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan aku duwe jaket kabeh. Jadi aku jaket Kopassus aku duwe jenengku, jadi aku Kopassus duwe jaket TNI biasa ono TNI Adi tok ono sing. Nah aku bengi iki oleh jaket lek gak ro. Tapi aku duwe lengkap kabeh. Sampai ono jaket iku sing berlambang PKI ono. Aku gak ro tak gawe nang ndi-ndi tak PKI kene iki. Cak kok PKI cak. Akhir itu koma tak copot tak buat. Yang tak cukup meneh. Gak garek itu. Garek. Apa meneh Angkatan Laut kita di sini itu dekat dengan Madura. Madura itu kan ajaib ya. Jawa lah alus ya. Kudune Madura sing idek Jawa lah alus. Saya adoh. Wah. Melok-melok aku. Wah, langsung sehat, baik. Brahmana. Paria. Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Angkatan Laut kita ya. Sing ngarani gak cukup sapa?
Oke, sekarang gini. Apapun yang kita bicarakan selama beberapa jam ini kan semuanya kan berfokus pada kejayaan NKRI hari ini sampai ke depan gitu. Oleh karena itu kita seperti Mbak Giol tadi mengatakan nek narik panah itu sing wong ini ya. Kalau melihat itu sampai ke cakrawala, jangan ojo mek cerut ngene iki ya. Nah, sekarang mikrofon kita bagi untuk bapak-bapak sakno nih. Aku kepingin arek-arek kabeh bapak-bapak juga mengingat bahwa kita itu hidup itu dari Senin ke Selasa ke Rebu ke Kamis ke Jumat, juga dari tahun ini sampai tahun ini dan seterusnya. Kita itu hidup secara evolusioner. Jadi sekarang ada satu nomor dari KKN untuk penutup pada malam hari ini ya. Namanya Medley Era. Jadi lagu-lagu ke zaman lawas kita ingat-ingat sampai sekarang gitu ya. Mudah-mudahan ini menumbuhkan nasionalisme, patriotisme dan keprajuritan dalam jiwa Angkatan Laut. Amin. Surabaya ini. Sekalian dari Ibu Jalas Nastri tadi, monggo ikut tampil ke depan nyanyi bersama. Monggo Ibu. Saya iki ono duwike kata iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur. Mohon izin memperkenalkan saya Ketua RW di lingkungan Ketua Panitia Nggih, Ketua Panitia untuk PHBI HUTRI ke-77. Jadi saya berpesan kepada teman-teman, PHBI kali ini bukan PHBI-nya panitia. Jadi PHBI-nya warga Rumdisten Wonosari. Monggo kita uri-uri kegiatan semacam ini. Seperti yang disampaikan Bapak KS tadi, monggo rutinitas, tidak usah nunggu sampai berapa lama, tapi kita sempat kita laksanakan. Ya anak-anakku kabeh tangane letakkan di tempat yang membuat Anda khusyuk di dada apa seperti orang adzan dan seterusnya. Pokoknya hatimu khusyuk mek ana Gusti Allah karo awakmu tok ya. Kita mohon dua hal. Yang pertama, TNI AL diijabahi Allah untuk mengawal Republik Nusantara Indonesia Raya yang oleh Allah dulu ditakdirkan menjadi pusat kemakmuran dunia. Dengan segala tanda yang kapan-kapan kita akan jelaskan. Suatu hari tidak ada anak-anak kita yang bekerja menjadi TKI TKW di luar negeri, tapi orang-orang dari luar negeri dolek nyambut kawin di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, awakmu kabeh tak dongakno, tak jaluk temen nang Gusti Allah dengan hati setulus-tulusnya. Sing ndek uripmu nek ana sing ketutup dibuka karo Allah. Nek ana sing seret dilancarno. Nek ana sing peteng dipadangno. Nek kon gak tapek duwe dadi duwe. Sing gurung kecekel iso kecekel. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah, karena di wilayah ini, di lapangan ini, di perumahan ini tidak ada sesuatu yang lain kecuali dambaan ikhlas kepadamu ya Allah. Dari semua anak-anakku. Ya Allah, kabulkanlah, karena mereka dan aku tidak punya apa-apa, tidak punya daya apa-apa kecuali Engkau menolong kami semua. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat kembali ke tempat masing-masing dan Allah akan menunggu dengan kejutan untuk hidupmu. Amin ya rabbal alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman di jerone ati ya. Bismillah. Amin amin.